warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Istianatus Sa'diyah dari SMK Negeri 1 Udanawu. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai guru DPIB khususnya adalah dasar konstruksi dan ilmu pengukuran tanah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang pembacaan rambu ukur atau bak ukur. Nah, kenapa saya membuat video pembelajaran ini? Karena sekarang masih pandemi masih belum berakhir, bahkan semakin mengganas sehingga pembelajaran di SMK Udanawu masih diharuskan untuk daring, sehingga penyampaian materi ilmu ukur tanah ini sebenarnya kalau tanpa praktek di lapangan itu sebenarnya kurang bagus. Seharusnya anak-anak diajak untuk praktek di lapangan. Tetapi karena masa pandemi ini, maka saya akan memberikan materi ini dengan saya membuat video pembelajaran ini. Khususnya adalah bagaimana membaca yang namanya rambu ukur. Nah, untuk anak-anak, apa yang dimaksud dengan rambu ukur? Kalau kemarin di video sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan perlengkapan atau alat-alat yang digunakan untuk mengukur di dalam mengukur ilmu ukur tanah. Nah, di sana Ibu sudah menyampaikan ada beberapa peralatan yang diperlukan. Ada pesawat, ada tripod, ada rambu ukur, ada payung. Nah, ini namanya adalah rambu ukur. Rambu ukur ini sangat penting sekali anak-anak untuk pengukuran di dalam ilmu ukur tanah. Kenapa? Karena yang dibidik atau yang dilihat dari teropong pesawat itu adalah bak ukur ini. Dari bak ukur ini akan kita akan tahu berapa beda tinggi dari tempat satu dengan tempat yang lain, berapa jarak pesawat ke patok atau tempat yang kita tuju. Nah, itu adalah dasarnya adalah dari rambu ukur, atau banyak yang mengatakan namanya bak ukur, ada yang mengatakan mistar ukur, tetapi itu jarang sekali dipakai. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan dalam pengukuran, kita menggunakan rambu ukur atau bak ukur, kita cek dulu dari rambu ukur. Rambu ukur ini terbuat dari baja yang ringan tetapi sangat kuat sekali, sehingga ini tidak takut kalau terkena air dan sebagainya. Nah, di sini yang perlu kita cek adalah angka-angkanya, kelihatan jelas atau tidak. Artinya di sini ada nggak yang mungkin sudah terkelupas hurufnya atau angkanya di sini, atau simbolnya yang lainnya di sini. Terus bagaimana dengan ini masih utuh atau tidak? Di sini saya memakai ukuran rambu ukur dengan ukuran 3 meter. Kenapa saya mengambil yang 3 meter ini yang paling pendek? Karena di lapangan ada yang 4 meter, 5 meter, bahkan ada yang 7 meter. Nah, di sini yang perlu kita cek yang tidak kalah penting itu adalah permukaan bawahnya ini anak-anak. Permukaan bawahnya ini harus rata. Artinya apa? Di sini tidak boleh menggelembung atau mungkin pecah, cuil dan sebagainya. Karena apa? Di sini nanti sebagai dasar kita menaruh bak ukur ini pada permukaan tanah yang akan kita ukur, ataupun di sini adalah untuk meletakkan di atas patok. Biasanya di atas patok di sini. Mungkin itu untuk perencanaan pembuatan pondasi untuk boplang itu, atau mungkin untuk rencana aliran air atau drainase. Nah, di sini anak-anak, yang kalau kita sudah mengecek di sini untuk bak ukur itu dilengkapi dengan pengunci di sini. Apa yang maksud dari pengunci? Ini kalau kita lihat ini hanya pendek gini, tapi sebenarnya ini bisa ditarik. Nah, waktu narik kita harus sampai pada ini. Kalau anak-anak perhatikan di sini ada suara sampai klek gitu. Artinya apa? Ini sudah maksimal. Artinya ini antara yang bawah dengan atas. Di sini ada lagi yang warnanya hitam. Nah, di sini juga gitu. Kalau saya tarik, di sini sampai trek. Nah, ini berarti kita menariknya sudah maksimal. Ini dengan ketinggian 3 meter. Nah, anak-anak,
di sini dilengkapi dengan pengunci. Artinya pengunci di sini apabila kita mau menurunkan, nah itu kita pencet. Nah ini kita pencet, kita turunkan. Sama di bawah juga sama. Di sini ada penguncinya. Jadi untuk mempermudah membawa ke lapangan dan sebagainya. Nah anak-anak, itu yang perlu kita persiapkan untuk rambu ukur atau bak ukur itu. Nah selanjutnya yang perlu Ibu sampaikan di sini intinya adalah kita membaca angka-angka yang ada di sini. Loh Bu, di situ kan hanya ada huruf E. Di situ ada kotak-kotak kecilnya, hitam putih, ada angkanya 07, 08 dan sebagainya. Ini apa sih Bu maksudnya? Nah, dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Tolong untuk anak-anak diperhatikan, karena kalian nanti seandainya ke lapangan tidak menutup kemungkinan seorang drafter itu akan diajak survei ke lapangan kalau waktu PKL, mungkin untuk bekerja dan sebagainya. Kenapa? Karena apa yang kita gambar di atas kertas itu dasarnya adalah dari lapangan. Kalau kita tidak tahu di lapangan apa gunanya? Makanya survei itu sangat penting. Nah, di sini anak-anak, pada intinya Ibu akan mengajari bagaimana membaca bak ukur ini kalau kita sudah membidik lewat teropong pesawat, mungkin itu waterpass, theodolit maupun TS. Nah, di sini yang perlu Ibu sampaikan, kalian harus paham dengan simbol-simbol yang ada di sini. Kalian masih ingat untuk pengukuran satuan-satuan panjang yang paling kecil apa? Yaitu milimeter. Di atasnya milimeter apa? Sentimeter. 1 senti berapa mili? 10 mili. Nah, selanjutnya untuk di atasnya senti ada namanya desimeter. Desimeter berapa senti? 10 senti. Nah, di atasnya lagi ada meter. Lah, 1 meter berapa desi? 10 desi. Itu yang harus kalian hafalkan di sini. Jadi waktu pembacaan bak ukur yang kalian sebutkan pada waktu kalian membidik, membaca bak ukur, itu yang kalian perhatikan adalah kalian menyebutkan meter, desi, senti, mili. Itu diingat-ingat, ada 4 angka di sini. Nah, apa sih yang dibaca di sini? Kemarin Ibu waktu bagian-bagian dari pesawat itu ada salah satu kita waktu di teropong okuler itu, kalau mata kita membidik dari teropong okuler, di situ kita akan melihat ada beberapa benang. Ada benang vertikal yang Ibu sampaikan kemarin yang ada di tengah bak ukur ini, dari atas ke bawah itu namanya adalah benang vertikal. Setelah benang vertikal, di dalam lensa itu kita akan melihat ada 3 garis. Ada 3 garis di situ. Ada yang disebut dengan BA atau benang atas. Yang kedua adalah BT, benang tengah. Yang ketiga adalah BB atau benang bawah. Itu nanti yang kalian baca. Nah, bagaimana membacanya? Ibu ambil contoh. Tadi diingat-ingat, 1 senti ada 10 mili, 1 desi ada 10 senti, 1 meter ada 10 desi. Ini loh anak-anak. Lihat di sini. Di sini ada angka 00. Di sini ada 01. Artinya di sini yang perlu anak-anak ingat, 1 kotak ini hitam atau putih di sini itu artinya adalah 1 senti. Jadi dimulainya dari ini yang hitam di bawah ini juga dianggap adalah 1 senti. Berarti 1 senti itu ada berapa mili? Ada 10 mili. Berarti 1 kotak ini itu artinya 10 mili atau 1 senti. Nah, 1 bagian ini adalah 1 desi. Artinya ada 10 senti. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Berarti satu bagian ini ada angka 01, ini berarti 1 desi. Selanjutnya di sini ada 02, berarti 2 desi. Ingat, 1 meter ada 10 desi. Nah, di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang warnanya hitam habis. Ini menandakan ada 1 meter anak-anak. Nah, di dalam bak ukur Ibu ingatkan, di sini di bak ukur ini ada 2 jenis warna. 1 meter warnanya hitam, 1 meter berikutnya warnanya merah. Kenapa kok ada warna hitam, ada warna merah? Karena membidik kita nanti dengan jarak jauh. Dengan jarak jauh itu biar nanti membedakan. Oh, nek wis entek hitamnya, kalau sudah habis hitamnya, berarti itu masuk ke setelah 1 meter. Artinya sudah 1 meter lebih. Ini. Di sini ada angka 10. Berarti ini 1 meter atau 10 desi. Di sini ada angka 13. Ada angka 14. Artinya apa? Di sini 1 meter 3 desi, 1 meter 4 desi. Jadi bacanya gitu. Nah, sekarang di sini tadi Ibu jelaskan lagi. 1 kotak ini kan ada 10 mili atau 1 senti. 1 senti ini berarti 10 mili. Saya ambil contoh aja anak-anak ya. Saya ambil contoh, saya taruh di sini garisnya. Kebetulan benang itu kelihatan di sini. Nah, di sini anak-anak membacanya bagaimana? Tadi Ibu ingatkan. Dalam pembacaan bak ukur kalian harus menyebutkan 4 ukuran panjang, dimulai dari meter, desi, senti, dan mili. Seandainya itu ada di sini, berarti di sini berapa? 0 meter. Kenapa kok 0 meter? Karena 1 meternya di sini. Belum ada 1 meter. 0 meter 8 desi. Berapa senti? Dihitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 senti. Nah, ini yang harus anak-anak perhatikan. Disinilah kalian sebagai pembidik harus bisa punya feeling, punya perkiraan. Artinya dalam menentukan berapa milinya itu adalah kalian memperkirakan. Kalau sekian yang putih ini 10 senti, 10 mili, berarti kalau sudah ada di sini sekitar berapa? Mungkin si Arif bilangnya ada 8 mili. Mungkin si Maya bilangnya ada 9 mili. Disitulah anak-anak antara pembidik 1 dan pembidik 2 itu ada toleransi 2 angka milimeter yang diperbolehkan. Kalau sudah lebih dari 2 mili itu diragukan ukurannya. Yang jelas yang pinter bidik yang si Arif, si Maya, apa si Agung dan sebagainya. Karena apa? Selisihnya harus 2 mili antara pembidik 1 dan pembidik yang lain. Artinya gini loh anak-anak, kalau masih bingung. Kalau di sini si Maya bilangnya tadi 8. Si Agung bilangnya sudah 9 karena sudah mendekati habis. Nah, si Arif tiba-tiba datang bilangnya enggak, itu 7. Nah, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau di sini sudah bilang di sini itu ada 7 cm, itu yang salah karena ini masih belum mencapai hitamnya ini. Nah, makanya anak-anak di sini yang diperbolehkan untuk diperkirakan adalah milimeternya. Kalau sentinya sudah jelas, putih 1, hitam 2, putih lagi 3, hitam lagi 4, terus 5, 6, berarti 6 cm. Lebihnya adalah mungkin ada yang bilang 8 mili.
Jadi bagaimana menulisnya? Menulisnya gini. Nah, Ibu ambil contoh. Di sini tadi, maaf ini saya turunkan dulu ya biar mudah. Saya ambil contoh di sini anak-anak. Di sini tadi garisnya di situ, berarti nulisnya bagaimana? Nah, nulisnya gini anak-anak. Di sini 0 meter. Nah, tadi kan ini kan bacanya 0 meter. Enggak usah membayangkan yang bawah dan atas. Pokoknya ada di sini 0. Awal ini adalah meter. 0 meter. Titik atau koma bacanya 8 desi. Ini 8. Baru sentinya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Nah, setelah itu di sini perkiraan berapa? Saya ambil yang 8. Berarti berapa? 0,868. Nulisnya gitu. Nanti pada waktu kalian praktek di lapangan, Ibu akan mengasih belangko. Di situ diisikan BA bacaannya berapa, BT berapa, BB berapa. Di situ jangan sampai salah nulis. Kemarin Ibu katakan ada pembidik, ada penulis. Di sini pembidik membacanya harus jelas. 0 meter, 8 desi, 6 cm, 8 mili. Itu harus jelas. Yang penulis nulisnya juga harus begini. Nah, ini saya ambil contoh lagi. Saya ambil contoh lagi, misalnya di sini waktu pembidik. Nah, kebetulan itu ada garis di sini. Benangnya ada di sini. Bagaimana membacanya? Ayo, mungkin anak-anak lebih enak bacanya gini. Nggak usah membayangkan yang bawah itu ada berapa desi atau berapa meter. Asal sudah ada angka 1 di depan sendiri, itu dibaca aja 1 meter. Di sini ada angka 2 desi. Baru di sini ini kan belum ada 1 senti. Bagaimana kalau belum ada 1 senti? Ya ditulis saja 0 senti. Meskipun itu 0, tetap ditulis 0 cm. Nah, di sini berapa? Oh, di sini ada 3 mili. Nah, gini, jadi 0 tetap ditulis. Nah, ini kalau 0-nya ada di sini. Nah, sekarang saya coba lagi. Bagaimana kalau di sini? Sebenarnya anak-anak ada cara jitu. Asal ada huruf E, seperti ini, itu sudah masuk ke 6. Jadi kotaknya E yang paling bawah itu sudah 6. Nggak percaya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini sudah masuk ke 6. Jadi mesti 5 di bawahnya E itu. Nah, biar cepat. Jadi kalau sudah di bawahnya E, hitungnya langsung 6, 7, 8. Contoh. Berarti berapa di sini? Di atasnya 12. Berarti 1 meter 2 desi. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? 7. Udah 8 Bu, sudah masuk ke sini. Berarti di sini adalah 8 cm. Bu, lah itu ada di anu ya Bu, pas garis ya Bu. Nah, berarti milinya nggak ada, berarti 0 mili. Gimana anak-anak? Paham? Meter, desi, senti, mili. Milinya pakai file, pakai kira-kira. Jadi itu. Nah, saya ambil contoh lagi. Misalnya di sini adalah saya menulisnya 1408. Misalnya saya ambil contoh di sini garisnya. Saya ambil contoh di sini. Terus untuk garis tengahnya, misalnya saya taruh di
separuhnya nanti adalah kita taruh di sini. Terus untuk bawahnya saya misalnya ada di sini. Nah, ada waktu kalian membidik itu akan ketemu dengan 3 benang. Di sini yang disebut dengan BA, di sini disebut dengan BT, di sini disebut dengan BB. Nah, anak-anak, ini loh nanti yang akan kalian baca di lapangan. Berarti berapa kalau garisnya di situ? Yuk, kira-kira berapa? Karena gini, nanti di belangko kalian harus mengisi ada BA, ada BT, ada BB. Nah, di sini ada belangko semacam ini nantinya anak-anak di lapangan itu. BA-nya harus ditulis. Misalnya yang bagian bidik itu yang paling kelihatan duluan yang BA itu harus disebutkan. Aku bidik yang BA loh. Dikasih tahu yang nyatet biar nanti tidak keliru masukkan data, karena nggak mungkin nanti BT itu ada di atasnya BA, yang BB di atasnya BT, itu nggak mungkin. Jadi yang pembidik maupun penulis harus saling saling mengingatkan. Jadi gini, BA berapa kalau garisnya di sini? BA di sini adalah, di sini ada 1, ada 4, 1 meter, 4 desi. Nah, di sini belum ada 1 senti, 0 senti. Di sini berapa? Kira-kira 8 misalnya. Berarti 1 meter, 4 desi, 0 senti, 8 mili. BT-nya di sini 1 meter. Ingat, setiap habis bilang 1 meter, si penulis langsung memberi angka atau memberi tanda titik. Artinya itu koma, 1 meter koma. 1 meter 2 mili, 2 desi, ya kan? 2 desi kan? Terus berapa? Ayo, ini adalah 1 meter 3 desi, Bu, karena di sini angka 3. 3 desi, 2 senti, 1, 2. Di sini berapa? 4 mili. BB di sini, siapa yang tahu untuk BB di sini? 1 meter, di sini angka 2, berarti 2 desi. Dihitung 1, 2, 3, 4. 4 senti, 0 mili. Nah, ini loh anak-anak, dari angka ini itu kita sudah bisa mengecek apakah pembacaan kita betul atau salah. Kenapa? Karena BT ini itu selalu ada di antara BA dan BB. Jarak antara BT dengan BB itu sama dengan, ini adalah sama dengan jarak BA dikurangi BT, BT dikurangi BB akan sama. Kita ambil contoh 1408 dikurangi 1324. Di sini 4. Di sini 10 dikurangi 2 berapa? 8. Berarti 0,084. Di sini 1324 dikurangi 1, 2, 40. Berapa? 4. 12 dikurangi 4, 8. 2 dikurangi 2, 0. 0,08. Selisihnya kan sama. Selisih antara BA dengan BT 0,84. BT dengan BB selisihnya adalah 0,04. Berarti bacaan ini adalah benar. Itu ya.
Itu. Nah, tapi kalian harus paham betul di sini membacanya bagaimana, termasuk bagaimana memperkirakan itu milimeternya. Nah, ini yang enggak kalah penting. Tadi ibu mengeluarkan rambu ukur atau bak ukur. Sebenarnya ibu tadi kan pegang ini, tapi ini belum saya tunjukkan ke anak-anak. Apa sih ini? Ada yang tahu ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini namanya NIVO. Jadi kalau pengen mendapatkan pengukuran yang akurat, itu letak bak ukurnya ini harus lurus, tegak lurus gini. Jadi lurus. Caranya bagaimana? Ini NIVO itu kita taruh di sini. Nah, dicepit nih. Ditaruh di sini ada tempatnya. Nah, di sini NIVO di sini. Di sini ada apa namanya anak-anak? Di sini ada air raksa. Air raksa ini sama dengan kemarin NIVO tabung di pesawat waterpass. Itu NIVO ini harus ada di dalam lingkaran. Kalau NIVO itu sudah ada dalam lingkaran, berarti rambu ukur atau bak ukur ini sudah tegak. Nah, bagaimana Bu kalau ini ketresut nggak ada? Berarti bak ukurnya nggak bisa dipakai? Enggak, bak ukurnya masih bisa dipakai. Dengan cara bagaimana? Ini loh anak-anak, ditaruh di tepat di pusar kita. Tepat di pusar. Kita tegakin. Jadi yang memegang bak ukur itu tangannya jangan sampai nutupi gini. Iya, kalau waktu membidik itu angka yang benangnya nggak ada di tangan kalian. Kalau di tangan kalian kan nggak bisa kebaca. Makanya caranya bagaimana? Memegangnya gini. Nggak boleh memegang bak ukur itu terus gini. Capek lah. Gini nggak boleh. Kenapa? Karena bacaan ini akan semakin tinggi, nggak akurat lagi. Harus gini, tegak. Terus ada lagi. Semua cosowi, misalnya pembaca atau pembidiknya itu anaknya agak lelet, bacanya lama, akhirnya yang memegang bak ukur capek gini. Ini juga nggak boleh karena bacaannya akan menurun. Yang tadi itu di sini, misalnya di sini, begitu ke sini, ini akhirnya akan pindah ke sini. Kalau gini akan pindah ke sini. Berarti apa? Hasilnya ini tidak akan akurat, sehingga cara memegangnya selaku pemegang bak ukur itu juga sangat berperan penting dalam pengukuran tanah itu. Karena apa? Di sini harus tegak. Makanya yang membaca bak ukur ya jangan lelet. Tadi ibu sudah menjelaskan bagaimana membacanya, terus suaranya juga lantang. Misal lagi, saya taruh di sini. Ayo, siapa yang cepat? 1 meter 3 desi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 8 cm 0 mili. Cepat gitu bacanya. Misalnya lagi saya taruh di sini, gampang loh. Itu kan sudah masuk ke E, berarti 5 bawahnya. 1 meter 4 desi langsung 5 cm 5 mili. Cepat gitu. Jadi kalian anak-anak di sini itu sangat penting. Jadi tidak hanya pembidiknya saja, tapi pencatatnya, yang juru catatnya itu juga harus konsentrasi, nggak boleh main-main karena ditinggal dilut, guyon dan sebagainya. Ini nanti bisa menghilangkan konsentrasi. Misalnya yang di sini pakai bahasa Jawa bilangnya siji sak meter telung desi, sini dengarnya wolung desi. Nah, ini juga sudah berpengaruh. Jadi harus konsentrasi. Nah, bagaimana peran dari pemegang bak ukur? Pemegang bak ukur juga sama, harus konsentrasi, nggak boleh sembarangan. Heleh, pokoknya nggak ketok, alah nggak kelihatan gini aja. Yang penting kan kewoco. Nggak boleh seperti itu. Yang megang payung kemarin kan ada 4, ibu bilang setiap kelompok 4 anak, yang 1 pembidik, yang 1 pencatat, yang ketiga adalah memegang bak ukur, yang satunya memegang payung. Penggak aku nyekel payung misalnya gitu. Nggak boleh seperti itu juga. Suatu saat harus gantian sehingga semuanya bisa. Nanti ibu akan memberikan tugas ke kalian. Ini akan saya
potongi satu persatu. Nanti kalian harus bisa membaca. Waktu di kelas ada TM, tatap muka, karena kita sudah nanti kalau sudah reda pandeminya, kita bisa untuk 50% tatap muka, 50% daring. Kita doakan kita bisa bertemu. Nanti akan saya coba anak-anak maju satu persatu. Saya kasih soal seperti ini. Bacanya berapa? Saya kasih soal di sini. Bacanya berapa? Siapa cepat, dia nilainya bagus. Tapi kalau masih dihitung dan sebagainya, berarti nilainya kurang. Tolong ini dipelajari, dilihat video pembelajaran Ibu berkali-kali. Nanti kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke Ibu. Mungkin itu yang Ibu berikan pada kali ini. Ada kekurangannya, Ibu minta maaf. Ketidakjelasannya, tolong anak-anak bisa bertanya langsung ke Ibu, bisa lewat WA, bisa mungkin kalian datang ke rumah Ibu, atau pokoknya nggak berkerumun, atau datang ke sekolah. Bu, saya pengen lihat rambu ukur, nanti saya coba dijelaskan di sekolah. Kalau memang betul-betul niat pengen tahu. Nah, mungkin itu yang Ibu sampaikan hari ini. Ada kekurangannya, Ibu minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berlalu. Terima kasih.